Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya sampaikan di webinar Member of IESA MOI di tanggal 24 Oktober kemarin, yang saya kebagian tema penelitian berbasis invensi. Oke, langsung saja. Ini saya akan membahas bagaimana sih dasar-dasar penelitian berbasis invensi, proses yang harus dilalui, terus proses yang dilakukan, dan tahapan seperti apa bisa sampai terbentuk sebuah invensi atau temuan. Dan nanti fokusnya, tapi sebenarnya karena kita di sini karena invensi temuan udah banyak, nanti juga ada fokus di masalah inovasi. Nah, di sini saya ambil dari latar belakang atau gambaran bahwa bangsa yang maju itu tentu penelitiannya juga akan maju atau risetnya maju, atau maju dan tidaknya suatu negara itu tidak lepas dari suksesnya dunia penelitian di negara tersebut. Kita sebut saja Amerika, Jerman, Jepang, Prancis, terus Inggris, serta sekarang yang berkembang luar biasa Cina, itu Korea juga masuk di situ. Di situ penelitian di sana sangat tinggi. Mengingat saat saya mengantar lomba di tingkat internasional, beberapa karya yang saya lihat dari negara-negara tersebut sudah luar biasa, walaupun tingkatnya masih selevel SMP dan SMA. Nah, itu jadi sekali lagi maju dan tidaknya suatu negara tidak lepas dari suksesnya dunia penelitian di negara tersebut. Khususnya di sini yang akan saya bahas yaitu penelitian di bidang invensi. Nah, invensi itu apa sih? Invensi itu pengembangan segala sesuatu dari yang belum pernah ada. Berarti benar-benar new, dari ide menjadi sebuah kenyataan. Di sini saya gambarkan sebuah pesawat. Dulu bersaudara menemukan pesawat saat terinspirasi dari bagaimana kita bisa terbang atau burung dan lihat layang-layang, akhirnya muncul keinginan untuk menciptakan mesin atau alat yang bisa membawa kita untuk terbang. Akhirnya terciptalah sebuah pesawat terbang, atau ditemukannya sebuah pesawat terbang. Itu yang disebut sebuah invensi. Jangan kita bandingkan invensi ini dengan inovasi. Kalau inovasi, kalau inovasi itu pengembangan segala sesuatu dari yang pernah ada, atau bisa saya katakan di sini bahwa inovasi itu invensi plus eksplorasi. Eksploitasi di sini nanti baik tambahan ide yang perlu ditambahkan pada invensi yang ada sebelumnya, atau pengurangan, bahkan nanti pengemasan atau packaging sehingga memiliki nilai lebih dari sebuah invensi. Jadi seorang inventor belum tentu seorang inovator. Kadang inovator ini mempunyai jiwa usaha atau kewirausahaan yang lebih, sehingga bisa menggandeng inventor untuk menimbulkan atau menciptakan sebuah inovasi baru sehingga mempunyai nilai lebih dan laku di pasaran. Nah, itu kalau inovasi. Itu bedanya inovasi dan invensi. Jadi tadi inovasi adalah invensi plus eksploitasi. Eksploitasi tadi bisa tambahan, pengurangan, bahkan pengemasan ulang dan lain sebagainya. Nah, ada 4 proses invensi. Di sini ada 4 tahapan yang akan saya sampaikan dari proses sebuah invensi. Itu dimulai dari identifikasi masalah atau kebutuhan atau peluang yang ada. Saya contohkan di sini, misalkan sekarang masa pandemi ini 2 tahunan ke depan, bahkan mungkin selamanya dengan model new normal ini, masalah yang ada tentu dengan COVID-19. Kalau kita pengen buat temuan atau inovasi baru, kita usahakan hubungannya dengan kesehatan. Itu akan lebih berpeluang untuk
market di pasarnya nanti. Nah, karena kebutuhan pasar jangka panjang itu masih tetap dibutuhkan. Kita ambil contoh sajalah masker. Masker di sini seakan-akan kita semua sekarang diwajibkan untuk memakai masker, dan itu diharap sebuah kebutuhan pokok sebagai sandang yang sebelumnya belum pernah ada, tapi ke depan itu di era new normal ini harus mengenakan itu untuk menghindari penularan COVID-19. Nah, selain itu mungkin vaksin tentu sebelumnya sudah ada di latar belakang tersebut, tapi diinovasi di sini mesti ada tambahan regenerasi gen dan lain sebagainya, kombinasi bahkan pengurangan bentuk dari vaksin-vaksin yang ada sebelumnya digunakan uji coba untuk vaksin COVID ini. Nah, terus yang kedua yaitu tentang ciptakan ide-ide untuk memecahkan masalah dari masalah yang ada, kebutuhan yang dibutuhkan di pasar atau peluang untuk jangka panjangnya. Kita ambil ide-ide baru untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, proses ini sebenarnya tidak jauh beda dengan metode ilmiah sebenarnya. Cuman di sini fashion science-nya atau fashion research-nya udah harus ada dalam sebuah invensi ini. Karena di sini harus ada ide-ide untuk memecahkan masalah. Karena di situ hipotesis atau hipotesa yang kita ambil untuk memecahkan masalah yang ada serta untuk menjawab kebutuhan serta peluang ke depan. Nah, ide-ide itu, ingat, ide-ide tidak hanya satu ide, tapi banyak ide yang harus kita kumpulkan untuk memecahkan suatu masalah. Dan dari ide itu, untuk tahap berikutnya kita pilih ide terbaik atau memilih dan mewujudkan ide-ide yang dianggap paling baik, sehingga mana yang layak nantinya untuk pemenuhan pasar atau kebutuhan tadi, atau bisa untuk memecahkan masalah yang paling efektif. Di situ dari ide yang ada ditampung hingga dipilih satu ide terbaik yang akan kita eksekusi, kita eksploitasi untuk memunculkan sebuah inovasi baru tadi. Nah, dilanjut agar terakhir menghasilkan nilai atau value dari ide yang telah dipilih. Itu intinya tadi ada nilai lebih atau tambahan. Ini dari proses invensi. Akhirnya muncul sebuah inovasi baru dari invensi yang ada karena ada tambahan value. Bahkan mungkin dari belum ada sebelumnya muncul value baru, sehingga itu yang disebut benar-benar invensi atau temuan. Nah, itu ya. Nah, sedangkan di sini kriteria invensi untuk kompetisi ini saya ambilkan dari laman kompetisi.lipi.go.id. Di kriteria invensi dalam kompetisi itu NYIA, dan invensi itu bukan merupakan karya seni murni seperti puisi, lagu, lukisan, dan patung. Nah, jika kalian menemukan itu atau membuat karya itu masuk karya murni, dan di sini tidak cocok dilombakan atau dikompetisikan dalam kriteria invensi yang ada dalam invensi model karya ilmiah. Itu satu. Yang kedua, invensi tidak melibatkan makhluk hidup. Ini catatan, tidak melibatkan makhluk hidup atau hewan dalam eksperimennya. Nah, ini catatan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu saat Indonesia mengirimkan di IntelliSafe. Di situ ada eksperimen yang menggunakan cicak. Nah, di sini di Indonesia menang dan dapat biaya untuk keluar negeri full package, dan tapi saat sampai di sana itu malah kalah dan tidak mendapat penghargaan sama sekali. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia mungkin masalah tentang undang-undang hewan, prosedur pemusnahan dan lain sebagainya, atau perlakuan hewan setelah eksperimen itu belum begitu diperhatikan. Karena di luar negeri, tentu di negara-negara yang sudah maju, prosedur-prosedur tentang penggunaan hewan di sini itu sangat diperhatikan. Nah, juga ada undang-undang khususnya bagaimana perlakuan dalam eksperimen tersebut itu
jauh sangat detail dan ribet dan tidak terbiasa kita lakukan di Indonesia. Untuk itu, untuk mengurangi kesenjangan di negara kita tentang penggunaan hewan dalam eksperimen dengan luar negeri, itu baiknya ini tidak melibatkan makhluk hidup atau hewan dalam eksperimen. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana saat kita pengen menemukan sebuah pembasmi hama atau misalkan pembasmi rayap atau serangga. Nah, itu kita eksperimen menggunakan serangga atau rayap. Setelah itu rayap dan serangga tersebut mesti mati. Idealnya karena pembasmi hama mati. Setelah mati, hewan tersebut dibuang kemana? Tentu itu harus ada prosedurnya sebenarnya. Tidak hanya dibuang bebas. Karena nanti ini masuk kriteria invensi yang berikutnya, yaitu di sini. Invensi tidak membahayakan lingkungan sekitar. Jangan-jangan serangga yang kita buang dimakan hewan pitik atau ayam mati. Terus ingat, itu tidak mudah meledak, tidak menimbulkan karat, tidak beracun. Nah, di situ tentu invensi dengan eksperimen yang pertanyaan tersebut menimbulkan racun dan tidak melibatkan material yang tergolong material terlarang di dalamnya atau 3B istilahnya. Nah, di situ itu kriteria-kriterianya ada 3 tadi, dan yang pertanyaan tadi, yang kedua tadi hewan nanti akan berbenturan dengan ini kalau misalkan kita membuat misalkan membasmi serangga dan lain sebagainya, membahayakan lingkungan atau tidak, terus mengandung racun atau tidak, dan lain sebagainya. Itu karena nanti perlakuan prosedur dan lain sebagainya yang kita lakukan di sini, kalau kita bicara dengan lomba tingkat internasional itu akan berbenturan. Kayak gitu pendapat saya. Dan berikutnya ada 3 kunci inovasi. Bahwa kita lihat di situ digambar, ada gambar handphone dari awal sampai akhir. Dulu pertama kali ditemukan telepon kayak apa, terus ada telepon genggam, perkembangan telepon genggam hingga sekarang smartphone, dari tahun ke tahun ada inovasi terus. Nah, apa saja kunci inovasi itu? Nah, 3 kunci inovasi ini. 3 kunci ini sebenarnya pegangan juri, dan nanti yang keempat tinggal itu sebenarnya paparan, presentasi, dan penampilan. Nah, kalau kita udah menguasai 3 kunci ini, minimal 80% poin sudah kita kantongi kalau kita benar-benar bisa melakukan secara sempurna. Apa saja itu? 1 itu novelty, scientific fashion. Novelty itu ada nilai kebaruannya dan secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan atau scientific fashionnya. Usefulness dan application. Nah, bahwa temuan kita itu benar-benar bermanfaat dan bisa memecahkan masalah serta bisa diaplikasikan sama memiliki peluang tadi di proses invensi tadi. Apa yang terakhir, yang ketiga di situ ada diffusion atau market commercial potential dan environmental friendliness atau ramah lingkungan. Dan teknologi ramah lingkungan sekarang juga sangat dikembangkan. Tentu sebagai seorang inovator kita wajib mempunyai target komersial potensial juga, karena di beberapa event nasional yang diselenggarakan TV untuk siswa di lomba-lomba invensi sebenarnya sudah melibatkan investor, mengundang investor, sehingga bila ada temuan yang layak untuk dikembangkan, diinovasi lagi, itu bisa dikomersialkan. Dan tentu wajib itu catatannya ada tambahan ramah lingkungan. Misalkan di sini smartphone makin lama sekarang makin hemat baterai, sehingga ramah lingkungan karena penggunaan energi listriknya saat mengecas itu berkurang. Nah, itu nggih. Nah, lanjut. Selain contoh inovasi, ini sedikit yang pernah saya lakukan. Di sini mobil udara 003 terinspirasi dari model roket air. Nah, saat saya ke Jepang, saat mengantar lomba roket air, saya diajak berkunjung bersama tim itu mengunjungi museum teknologi Meirikan di Chiba, Jepang. Di sana teknologi yang sangat luar biasa. Seakan-akan saya melihat museum di sana, teknologi kita sudah benar-benar tertinggal jauh dengan Jepang.
tentu karena Jepang negara maju, dan di sana ada seorang profesor yang hanya bermain roket air sampai menjadi profesor. Dan ternyata di sana dari roket air itu diinovasi menjadi sebuah simulasi untuk pendaratan satelit luar angkasa. Itu sudah sangat luar biasa. Dan saya saat pulang dari sana harus bisa menemukan inovasi apa? Sedikit sekali inovasi yang saya lakukan. Nah ini itu apa itu? Itu mobil udara 003 dari botol bekas. Kalau saya yang buat ini bisnya cuma 50.000. Inovasi saya cuman dari roket air geraknya secara parabol, ini saya buat secara horizontal. Dari situ nilai 50.000 saya bisa memenangkan lomba juara 1 lomba kreativitas guru nasional LKG dari Kemendikbud, dan fasilitas yang saya dapat hampir senilai 100 juta. Bayangkan dari 50.000 bisa menjadi 100 juta. Itu adanya inovasi yang kita tambahkan. Dari hanya gerak parabol kita ubah menjadi gerak horizontal. Dan ini aplikasinya dalam sebuah pembelajaran. Nah, di sini contoh inovasi saat saya mengantar istri saya belanja ke ini supermarket. Ini mohon maaf saya nyebut merek. Ini merek cukup terkenal. Di sini tidak saya blur sengaja karena dua produk yang sama itu hanya perbedaan inovasi itu akan menjangkau target pasar yang lebih luas. Di sini bayangkan sebelah kanan saya itu ada sebuah botol yang diinovasi, ada gambaran superhero dalam bentuk kartun, serta tutup botolnya bisa dicucuk atau langsung masuk ke mulut. Nah, tentu target pasar dari botol ini adalah anak, atau jangkauannya akan lebih luas ke anak-anak. Bayangkan anak-anak yang masih belum bisa minum sendiri kalau diminumi pakai botol yang ini. Ya, botol yang ini target pasarnya secara luas hanya orang dewasa kecuali dituangkan dulu ke tempat lain. Nah, tapi inovasi yang dilakukan di situ hanya mengubah desain packaging serta desain tutup botolnya sehingga jangkauan pasarnya akan jauh lebih luas. Tentu target pasarnya atau komersial ekonominya juga akan lebih meningkat. Nah, sekali lagi gambaran berikutnya di sini ada sendok. Sendok di sini diinovasi dengan latar belakang anak yang susah makan. Kadang di kampung-kampung atau dulu kita pernah mengalami ibu kita menyuapi dengan model gaya kapal terbang, masuk ke mulut agar kita mau makan, atau yang kita lakukan ke anak kita seperti itu. Nah, modelnya ada inovasi seperti ini. Ada sendok yang dikasih sayap pesawat terbang dan hanya digunakan untuk main-mainan saat nyuapi agar anak lebih lahap makan. Sedikit tambahan seperti ini akan memiliki target pasar yang lebih luas dengan adanya inovasi. Nah, lanjut di sini. Terus dari mana pengembangan ide inovasi itu atau pengembangan ide inovasi yang bisa dilakukan? Tentu dari mana saja. Satu, jelas kita dengan membaca akan banyak ide yang kita dapat. Karena kita bicara tentang penelitian, tentu bacaan kita harus kita fokuskan tentang dunia penelitian, atau bisa kita katakan yaitu jurnal-jurnal ilmiah itu harus menjadi bahan bacaan kita sehari-hari. Yang kedua yang saya lakukan silaturahmi. Di sini hadis Rasul selain silaturahmi memanjangkan umur juga menambah rezeki. Nah, dengan kita bertemu dengan tokoh-tokoh hebat atau orang-orang yang hebat, tentu kita akan dapat ide, dapat ilmu baru dari beliau sehingga kita bisa implementasikan, diinovasikan ke temuan-temuan kita atau penelitian-penelitian kita. Bahkan kalau kita sudah mempunyai inovasi, kita mintakan saran kepada beliau-beliau agar nanti ada tambahan nilai yang lebih. Yang ketiga, air traveling. Biasanya saat saya ini saya lakukan saat mengikuti event lomba atau mengantarkan lomba anak. Saya lakukan khusus sendiri traveling, mengunjungi berbagai tempat yang di situ teknologinya telah diterapkan di dalam sebuah kota,
sehingga dari situ kita akan muncul gambaran ide-ide baru bagaimana yang belum ada di tempat kita bisa mengaplikasikan ide tersebut. Nah, ini eksploitasinya di sini. Eksploitasi ide tersebut dari berbagai tempat kita masukkan ke daerah kita kasih nilai tambah, kita terapkan di kita, itu apakah cocok atau tidak, itu tentu ada nilai tambahnya. Nah, apakah kayak gitu plagiasi? Nah, asal referensi nanti kalau kita bicara tentang plagiasi, referensi atau daftar pustaka kita masukkan serta kita memiliki nilai lebih dari yang ada sebelumnya, itu yang disebut inovasi. Dan yang terakhir, kita harus mau terus berbagi. Dengan mau kita membagikan ilmu, tentu kita keinginan untuk belajar lebih itu akan muncul terus, sehingga kita akan terus keinginan terus berbagi, dan itu yang akan menambah keberkahan ilmu kita, sehingga ke depan hal-hal yang bermanfaat dirasakan tidak hanya diri kita dan keluarga kita, tetapi untuk khalayak umum, bahkan kalau bisa umat seluruh dunia. Itu yang luar biasa. Dari hasil inovasi kita bisa dimanfaatkan. Tentu dalam berbagi ini kita harus punya etika juga, atau kita bisa mana yang siap dibagikan secara layak atau yang masih kita save, itu kita perhatikan itu juga. Karena penelitian yang belum jadi, kadang ide dimakan orang, atau karena kita belum mendaftarkan ke paten atau ke haki, itu bisa diambil orang. Nah, tapi kunci di sini jangan pelit membagikan ilmu yang sudah kita kuasai. Untuk ide-ide penelitian yang belum layak kita share ke khalayak, itu memang wajib kita lindungi dulu. Itu ya.